ibadah niku macem kalih. Ada ibadah sejenis mahdhuf murni seperti sholat, zakat, poso, haji, dan ghairu mahdhuf yang kedua tidak murni seperti kerja kita aktivitas yang tidak ibadahnya tidak dikatakan murni, apapun aktivitas. Berhubung kita manusia itu tidak hanya jasmani akan tetapi ruhani, maka Rasulullah mengajarkan kita sesuai dengan syariat dan hakikatnya. Muhammad katakan terhadap umatmu apa yang dikatakan Rasulullah dalam surat Ali Imran 31 tadi. Apabila kau betul-betul cintamu diterima oleh Allah, ini tidak lepas dari ibadah. Ibadah yang benar itu bagaimana sih? Fattabi'uni, ikuti aku, ngatan. Allah mengajarkan kita sebagai manusia lewat kanjeng Nabi, lewat Rasulnya masing-masing. Dari sebelum Rasul kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi Isa terhadap umatnya, begitu seterusnya. Lah kita ini di zaman yang akhir dididik Rasulullah jasmani kita dengan hukum syariat, pun hukum syariat, ngikuti syariat Rasulullah lewat tabi'ina sholihin. Bagaimana syariat Rasulullah, bagaimana di sini nanti akan menjadi nilai ibadah yang diterima oleh Allah. Kita bicara ibadah itu ada 3 unsur: sing nyembah, yang disembah, perkara fasilitas thariqah, jalan untuk menyembah. Lah ini bisa sampai pada yang disembah apa ndak? Lah ini nanti konteksnya kita ada di tasawuf. Pun kita mengikuti syariat kanjeng Nabi berarti iku ibadah jawareh, ibadah yang bangsa jasmani. Ini sudah ditata. Kemudian yang jarang umat manusia khususnya umat Islam, ibadah sing bersifatkan rububiyah, ruhaniyah. Ini yang jarang dibahas di tengah-tengah masyarakat. Berbicara tentang tasawuf, Pak, apa sih ilmu tasawuf niku? Ilmu sing didik ati sampean kali kula, atiku roh supaya kenal Allah. Atau ada yang mengatakan ilmu tauhid, yaitu ilmu untuk mendidik ruhaniyah supaya bisa mengesahkan Allah. Artinya mengesahkan piye, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Perum, Surya Asri 1, wabil khusus sedanten takmir Masjid At-Taubah, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami terhadap Allah, di mana kita pada malam hari ini telah dikumpulkan dalam satu majelis ta'lim muta'alim, yang untuk pada malam hari ini kita mencoba membuka surat As-Saff, ya, surat As-Saff yang bawa Quran ayat 9, surat As-Saff leres ayat 9. Tetapi sebelumnya kita masuk dalam materi, kita harus mengingat terhadap tentang apa ajaran yang diajarkan Rasulullah terhadap para umatnya. Itu tertuang di dalam surat Ali Imran ayat 31. Coba dilihat surat Ali Imran ayat 31. Apa yang Rasulullah ajarkan terhadap kita, biar kita itu betul-betul kesempatan di dunia ini, biar betul-betul fa'buduh. Artinya dalam konteks beribadah kita itu tidak keluar dari apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 36 Allah berkata, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan panjenengan. Kalau jenengan ini betul-betul khusus di dalam umat Islam, Allah itu Tuhan kita, maka fa'buduh, nyembahlah sirahu ing Allah. Berarti fa'buduh ini sebagai jawaban atas pertanyaan, jikalau Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku, ya sembahlah. Ini nanti yang kita bahas tentang penyembahan. Ketika kita beribadah di dalam fikih di dalam fikih para alim ulama mengatakan, yang berdasarkan dari satu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah niku macam kalih. Ada ibadah sejenis mahdhuf, murni, seperti sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, atau hal yang lainnya. Dan ghairu mahdhuf yang kedua tidak murni, seperti kerja kita aktivitas yang tidak ibadahnya tidak dikatakan murni, apapun aktivitas. Lah, di sini bagaimana baik di dalam ibadah murni dan tidak murni, estu itu disebut ibadatun makbulah, ibadah yang diterima. Lah, sedangkan ibadah yang diterima di sini Bapak Ibu sesuai dengan surat Maidah ayat 27,
innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mungkin bisa langsung ditampilkan rapopo. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang berdasarkan bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa. Berhubung kita manusia itu tidak hanya jasmani akan tetapi ruhani, maka Rasulullah mengajarkan kita sesuai dengan syariat dan hakikatnya. Itu jawabannya ada di surah Ali Imran tadi ya, 31. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan terhadap umatmu apa yang dikatakan Rasulullah dalam surat Ali Imran 31 tadi. Apabila kau betul-betul cintamu diterima oleh Allah, ini tidak lepas dari ibadah. Ibadah yang benar itu bagaimana sih? Fattabi'uni, ikuti aku, ngatan. Lah, kita mengikuti datang Kanjeng Nabi itu dari sisi mana? Nyun sewu, tadi sudah saya katakan, disebut manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Cara wong Jawa itu ana raga ya ana nyawa, sebut menungso. Kalau ada jasad tanpa ruh, iku bukan menungso, iku mayit, iku mayit. Lah, ya Rasul, apa yang saya ikuti terhadap panjenengan itu ajaran yang mana? Bapak Ibu, Allah mendidik kita, mengajarkan kita supaya ibadah jenengan iku betul-betul sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Wa ma umiru, lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kejaba kecuali hanya untuk menyembah Allah. Allah yang mana? Ini nanti yang harus kita buka, karena ini tentang hati, tentang tasawuf. Berarti kita tidak membahas Allah dalam sisi isim, dari sisi ismudat namanya, bukan. Bapak Ibu, Allah mengajarkan kita sebagai manusia lewat Kanjeng Nabi, lewat Rasulnya masing-masing. Dari sebelum Rasul Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi Isa terhadap umatnya, begitu seterusnya. Lah, kita ini di zaman yang akhir dididik Rasulullah jasmani kita dengan hukum syariat. Hukum syariat, ngikuti syariat Rasulullah lewat tabi'ina sholihin. Bagaimana syariat Rasulullah? Di situ kalau kita bicara syariat, madhabnya macam-macam Pak ya. Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, terserah. Ini pengembangan daripada syariatnya Rasulullah. Silahkan. Ini adalah aktivitas ibadah jawareh, ibadah sing bangsa jasmani. Ditata oleh Allah lewat Kanjeng Nabi, ibadah makduf, contoh sholat, kiblatnya ada di Mekah, berarti wong Indonesia kudu menghadap ke arah barat. Ini sudah ditata bagus. Zakat dan lain sebagainya, ibadah yang selain murni, berarti yang tidak murni, kerja kita macam-macam. Ada yang pedagang, ada yang pemulung, ada yang pegawai, macam-macam.
Bagaimana di sini nanti akan menjadi nilai ibadah yang diterima oleh Allah. Kita bicara ibadah itu ada 3 unsur. Sing nyembah, yang disembah, perkara fasilitas torikoh, jalan untuk menyembah. Lah ini bisa sampai pada yang disembah apa enggak? Lah ini nanti konteksnya kita ada di tasawuf. Pun kita mengikuti syariat Kanjeng Nabi berarti iku ibadah jawareh, ibadah yang bangsa jasmani. Ini sudah ditata. Kemudian yang jarang umat manusia khususnya umat Islam, ibadah sing bersifatkan rububiyah, ruhaniyah. Ini yang jarang dibahas di tengah-tengah masyarakat. Lah kami sudah 24 tahun mencoba untuk menuangkan, menghidangkan ajaran Rasulullah di jalur ruhaniyah. Itu tertuang dalam surat As-Saff tadi ayat berapa? Ayat 9. Itu nanti menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, khusus ibadah yang bersifatkan ruhaniyah. Sebab kalau kita buka sedikit di dalam kitab Hikam, makalah Syekh Ibnu Athaillah terkait ibadah yang diterima itu kuncinya ada di ruhaniyah jenengan. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Pun diterimane ibadah bangsa jasmani iku tergantung keadaan ibadah ruhani. Kitab Hikam niku kitab yang memang khusus berbicara tentang tasawuf, Pak. Apa sih ilmu tasawuf niku? Ilmu sing didik ati sampean kali kula, atiku roh, supaya kenal Allah. Atau ada yang mengatakan ilmu tauhid, yaitu ilmu untuk mendidik ruhaniyah supaya bisa mengesahkan Allah. Artinya mengesahkan piye, Pak? Gini, kita dididik di dalam syariat man ismuhu, siapa namanya, nama Tuhan panjenengan. Nek cara malaikat mungkar nakir terus sisuk kan takon ning kuburan, marobuka lama ten nggih, sapa jenenge pangeranmu? Jenengan jawab Allahu Rabbi. Sing terus hadis iku mbok menawi isok jawab mongko turune kaya kemanten anyar. Pun Pak, dengan menyebut nama Allah, Bismillah, kita harus tahu, Pak, yang memiliki nama Allah harus tahu. Makanya diajarkan oleh ulama ahli tahqiq, ahli tasawuf, ahli tauhid tentang ilmu tasawuf ini, menguak, memberikan pendidikan siapa sebetulnya Allah yang kita sembah. Setiap kali kita bicara Allah nama itu, ini perlu dan ini penting, Pak. Sebab nyuwun sewu nggih, kula mboten sok alim, mboten, kula niki sami kali sampean, sama. Siapapun kita, apapun status kita, apapun, kalau kita ruhaniyah belum kita didik dengan ilmu tauhid, nyun sewu sekali lagi, mohon maaf, permisi, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan. Waktu sholat itu loh, hati kita nggak bisa bertemu Allah. Padahal Allah itu dekat pada kita. Kita akan tahu membuka
kalau Allah itu dekat lewat ilmu tasawuf. Al-Baqarah Allah berkata kepada baginda Rasul, mengatakan kepada baginda Rasul, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, apabila hambaku bertanya, aku iki di mana? Bahasanya di situ aku, Pak. Kalau kita kembalikan aku iku pada umat Islam, yang dawuh iku Gusti Allah. Injih matur suwun. Katakan Muhammad, fa inni qaribun, saya itu dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat dari urat nadi. Mengapa kita tidak tahu? Loh ini loh, Pak. Oleh karena kita tidak diajarkan tentang dinut tauhid, ilmu tasawuf. Mohon maaf sekali lagi, kita tidak pernah tahu kalau yang kita sembah Allah itu di depan kita. Akhirnya apa? Iki fakta yang terjadi terhadap ruhaniyah kita loh Pak ya, ruhaniyah. Hati kita teringat pada selain Allah. Umat Islam harus waktunya sekarang ini meningkat. Artinya meningkat, ibadahnya, bermutunya itu meningkat. Sehingga kita nggak akan pernah bisa mendapatkan nilai kekhusyuan sholat. Nggak bisa, Pak. Kita memang sejak akil balik di dogma atau di doktrin tentang pelajaran ibadatul jawareh, ibadah dohiriyah. Ruhaniyah kita juarang, Pak. Ada yang menjelaskan tentang ketasawufan ruhaniyah ke Allah itu bagaimana. Dan atau kita juarang dididik umat Islam ini selama berabad-abad untuk mengenal terhadap Allah yang sebenarnya kita sembah, yang katanya tadi Allah itu dekat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Akibatnya akhirnya kita ibadah itu nyun sewu, kadang ada yang sing penting gugur kewajiban. Kadang gitu. Sing penting kita mendapatkan pahala. Sedangkan nilai yang sesungguhnya pertemuan terhadap Allah di dalam waktu sholat itu kita abaikan. Akhirnya tidak bernilai sama sekali, Pak. Di mata Allah ya, di mata Allah itu tidak nilainya masih kurang. Oleh sebab itu kami hadir di sini majelis menawarkan. Namanya menawarkan itu nggak boleh maksa loh Pak ya. Saya nggak boleh maksa. Harus ikutan. Enggak Pak. Demi Allah enggak. Saya cuman tugas saya illa mubasyiron wa nadhiron, memberikan kabar baik. Artinya jikalau kita mau belajar ilmu tauhidnya, ini kabar baik bagi yang beriman, nanti nilai ibadah itu estu berbobot. Mungkin sampean nanti jenengan timbang-timbang bagaimana terasa di hati ketika sebelum kita belajar tauhid dan mengamalkannya, dan sesudah. Nanti bisa jenengan rasakan dulu. Nanti kalau memang cocok, nanti bisa kita teruskan. Tapi saya tidak berjanji loh Pak. 2024 ini penuh punan. Mungkin tak sesal nih. Tak cari waktu yang baik. Kalau nek habis sholat isya ngeten niki, waktu niku pun susah dikengken pados longgar iku susah. Tadi wonten pengumuman Desember, kula kaget. Ya ta, mungkin tak golekane. Nggih.
Nggih kula padosane kinten-kinten ada celah napa mboten? Menawi wonten celah mengke bisa kami sampaikan. Nggih. Tapi saya nggak berjanji, tapi dengan catatan kalau hidangan ini bisa jenengan terima dan rasakan. Nggak ada paksaan. Pengajaran tauhid ajaran Rasulullah di jalur ruhaniyah nanti nggak ada paksaan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Al-Baqarah 256. Ajaran ini yang dibawa, yang diemban oleh Rasulullah di tengah-tengah masyarakat itu tidak ada paksaan. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang membebaskan hati ruhaniyah jenengan dari kegelapan menuju terang benderang, atau dari belenggunya hawa nafsu untuk lepas. Akhirnya jenengan saged sowan ing ngersani Allah. Sebab ngene Pak, roh sampean kali kula niku dibelenggu nafsu. Akhire ajenge sowan kepanggih Allah mboten saged. Laksana kula ning Mojokerto diranté ning Cagak, disuruh ke Sidoarjo, ke Masjid At-Taubah mboten saged. Bisa manakala rantene dilepas. Sama dengan itu kita sholat nggak bisa Pak, kita itu makrifat pada Allah nggak bisa. Nggak bisa Pak, kita itu khusyuk datang Allah mboten saged. Manakala ruhaniyah kita ini masih dalam rantainya belenggunya hawa nafsu. Nah, untuk membebaskan, membuka rantai ini, maka diajarkanlah ilmunya terlebih dahulu yang disebut tasawuf. Nanti sedikit demi sedikit, kalau nanti cocok, kita teruskan Pak. Tapi satu hal, jangan punya niat apapun. Pertama kita toto niat itu derek Kanjeng Nabi. Dari sisi hakikatnya, syariatnya sudah sampai sejak kecil. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa ya Rasul ajaran yang ku turut terhadap panjenengan di samping jasmaniyah syariat, ruhaniyah hakikat. Fattabi'uni, ikuti aku. Niki nek kalimat fattabi'uni kalau jenengan tafsirkan, maksudnya ada di situ. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Ngikutinya tidak hanya ilmu terus diterima paham loh Pak, mboten. Rasulullah niku beliau itu sebelum menyampaikan itu beliau uswatun hasanah. Kasih contoh dulu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mboten mau idotun hasanah. Uswah dhisik. Artinya apa? Beliau sebelum menyuruh menyampaikan lewat ilmu dan laku, Rasulullah sudah laku dulu. Dengan uswah hasanah inilah Pak, dengan beliau mempraktekkan dulu ini loh Pak, maka beliau itu ruhaniyah itu, beliau ruhaniyahnya itu berbudi luhur, berakhlak ilahiyah. Akhlak ilahiyah itu ruhaniyah beliau selalu makrifat pada Allah. Kalau sudah bersifat hatinya berbudi luhur, mohon maaf Pak, mohon maaf. Sifat-sifat celone atim pun boten wonten. Riya, takabur, sum'ah, seneng hasud, seneng adu domba, seneng bikin fitnah pun boten enten. Pun boten enten ngeten iki dalam hati beliau sudah tidak ada. Lah, mestinya duriyahnya harus begitu. Seperti apa sifat beliau? Sebab nyuwun sewu, pohon mangga, kalau mangganya itu mangga gadung, buahnya gadung napa mboten Pak? Gadung. Nanti peloknya kalau ditandur mesti cukul gadung. Duriyahnya ya harusnya begitu. Sebagai penerus dari nasab harus begitu. Nggih.
sifatnya itu rahmatan lil alamin. Kalau itu buah dari pohon gadung loh Pak ya. Beda kalau buah dari pohon jarot. Beda lagi. Jarot yang nggak bisa ngaku-ngaku jadi gadung. Paham ya? Lah itu diteruskan tabi'ina sholihin, di samping duriyahnya juga tabi'ina tabi'in. Siapa tabi'ina tabi'in? Di luar nasab beliau, para sahabat yang pernah mengikuti beliau, ini yang meneruskan estafetnya. Tongkat ajaran Rasulullah diteruskan beliau-beliau ini, tabi'ina sholihin niki. Setelah zaman Sayyidina Ali Pak, ajaran ini entah sampai hitung berapa abad, kurang lebih insya Allah 14 abad. Satu abadnya berapa tahun? 100, berarti berapa ketemu berapa? 1400 tahun. Ajaran ini munculnya berani disampaikan di tengah umum masyarakat, walaupun skalanya itu skala sedikit. Itu diawali dari tahun 2014, 20 dan 14. 20 berarti surat ke-20. Sampai lihat surat apa? Surat Toha. 14 ayatnya dibuka di situ. Apa ayatnya di situ? Ini mengkisahkan Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Tauhidnya ini sudah tauhid tingkat tinggi. Artinya pengajaran ilmu ini pengajaran ilmu hakikat sudah. Udah wayahnya, sudah waktunya para masyayikh untuk membuka niki Pak. Sedikit sejarah kami sampaikan. Saya nyampaikan ini mulai tahun 2000 Pak. Padahal belum waktunya, tadi 2014. Tahun 2000 sampai 2005 kami mengajarkan sistem sembunyi-sembunyi Pak. Artinya hanya santri di pondok saja. Saya nggak keluar. Enggak. Dan itu jumlahnya sangat terbatas. Kurang lebih 25 santri. Nah, sebelum 2000, tahun 2000 mulai 95 kami mendidik penuh dengan ilmu syariah terhadap santri. Cara nahwu niku sampun menginjak Jawahirul Maknun. Jurumiyah, Amriti, Alfiyah Ibnu Malik, mancik menginjak Jawahirul Maknun. 2000 langsung saya dihentikan Allah, disuruh untuk membahas tauhid ini. Malah enak saya, waktu saya longgar untuk santri. Kalau setiap hari sebelum 2000, wah kitab ini kitab itu, waduh 24 jam. Nah, ketika saat saya dihentikan Allah untuk membalah terkait masalah kitab syariah, kitab fikih, kitab hadis, ya tah, khusus kita disuruh untuk membahas kitab tauhid, maka longgar Pak saya mulai tahun 2000. Santri-santri nggih pun kula kasih tahu, wis kiaimu gendeng saiki ora gelem ngaji kitab syariat. Jadi kitab niku yang bersifatkan syar'i kula kumpulaken tak lumpuhno lemari. Lah kula diperintahkan khusus bahas tauhid. Ya kula warai santri-santri, wis sing nahwumu sik kurang, sorohmu kurang, pindah pondok sangka pondok kene. Ada yang Kediri, ada yang Jombang, ada yang Kediri mriko pundi Sumbersari, Ringenagung, wonten sing Ploso, terserah. Pokoknya aku gak ngaji babakan iki. Jadi tersisalah pada saat itu kantun selawe. Bon. Ini pun sampai 2005 kami menyampaikan secara isyarah Pak.
Mboten terang-terangan kados ngeten iki, mboten. Satu, tempat khusus. Kedua, pembahasannya isyarah. 5 tahun santri kula takoki paham mboten. Masalahnya di situ nggak boleh ada tanya jawab. Jadi ngaji rungon. Jadi mboten paham. Akhirnya 2006 ibaratnya itu saya itu secara sifat basyariah saya, ya Allah, kalau sistem seperti ini, saya pakai sistem seperti ini, kapan pahami? Artinya saya minta izin supaya sistem saya ganti. Pertama, tidak pakai isyarah. Kedua, tidak terbatas secara khusus. Hadi yonang umum. Jawabnya bagaimana, Pak? Jawabannya sederhana. Yo nek gulumu gelem dipenggal ya ora apa-apa. Udah, Pak. Saya mengkaji sejarah beliau ahli sufi ketika berani menyampaikan terkait masalah dinul haq secara terang-terangan. Nggih, seperti itu. Sayyidina Ali, beliau dawuh, aku punya ilmu 2 karung. 1, apabila ku sampaikan ini aman-aman saja. Yang 1, pasti saya dituduh orang golongan musyrik dan saya akan dipenggal. Ini ki. Beliau oleh karena mengemban ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Itu kumpulnya ajaran dinut tauhid itu Bapak Ibu, la ilaha illa anta dan wa ana, itu di surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu jamak dari nabi, piro-piro nabi. Berarti para nabi dan rasul pada saat itu wajib mengemban hukum hakikat makrifat. Al-Anbiya ayat 87 bisa dibuka. Al-Anbiya ayat 25. Disitulah ilmu di dalamnya itu manakala dibuka secara umum, Sayyidina Ali itu dipenggal oleh kaum Khawarij. Terjadi toh Pak? Terjadi. 2006, hampir 1 tahun 2007 saya siap. Akhirnya apa Pak? Bahasa dipenggal itu kinayah. Kami ditidurkan hampir 1 tahun tidak bangun-bangun. Artinya kami tidak kenal jenengan. Istri, anak pun saya nggak kenal. Masyarakat nggak kenal. Laksana jenengan tidur itu tahu tak Pak? Di pinggir sampean itu ada istri? Nggak tahu. Anak ya juga nggak tahu. Waktu jenengan tidur nih loh, sampean bajune baju apa? Ya ora ngerti. Intinya jenengan ini sudah lepas hati ini dari hubungan hablum minan nas, hubungan terhadap makhluk dunia lali. Jenengan tidur ya lali. Nyenyak tidure mulai habis sholat isya jam 8, bangun-bangun subuh, jenengan yo gak mimpi, gak apa, mesti terasa sebentar, kok diluk sih? Padahal kalau dihitung berapa jam Pak? Sementara kita janjian sama teman, telat setengah jam aja, terasa lama. Artinya apa? Ngeten Pak, jenengan mungkin nek sholati iku betul-betul khusyuk ketemu Allah, terasa sebentar. Artinya jangan heran nek sholat sampean kok lama, karena hati jenengan merasakan nikmatnya bertemu Allah. Buka di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Jenengan sakit sholat khusyuk ini sakit. Jangan percaya dengan makalah yang mengatakan Sayyidina Ali nggak bisa. Wong kita itu orang yang
terakhir, umat yang terakhir, jauh dari Kanjeng Nabi, yo gak bisa. Empun ngoten. Bukti sekarang dibuka surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah berkata, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh nikmat bagi orang-orang mukmin yang sholatnya dalam keadaan Artinya apa? Untuk mencapai makrifat itu tidak dari nasab, Pak. Bukan. Harus nasabe wali, ora. Harus nasabe rasul, ora. Putrane Nabi Nuh, Kan'an, iku yo nopo? Bantah dengan ajaran Nabi Nuh. Istrinya juga begitu. Akhirnya Kan'an punya anak namanya Fir'aun. Si yo nopo niku? Jadi jenengan walaupun nasab kita bukan duriyah Rasul, jangan pesimis. Bapak, mbah, buyut, canggah, udeg-udeg, gantung sewur, sampak penduur, walaupun itu nasab kita gak jelas, artinya nasabe perampok misalnya gitu, jenengan kalih kula jangan pesimis. Melihat dari surat Al-Mu'minun, di situ adalah orang-orang mukmin. Mukmin yang bagaimana, yang bisa sholatnya khusyuk, tidak menyangkut masalah nasab atau duriyah. Enggak, Pak. Sholat khusyuk itu. Sholat khusyuk itu bisa terjadi manakala jenengan sudah melewati tauhid la ilaha illa anta wa ana. Artinya ruhaniyah sampean ini sudah dididik dengan ilmu tasawuf. Ini ilmu tauhid yang muncul di dalam surat As-Saff tadi ayat 9. Nanti kita kaji dengan detail itu nanti. Ini si muqaddimah mawon, si muqaddimah. Bapak Ibu, jadi jenengan jangan pesimis, Pak. Justru kebanyakan, Pak, kebanyakan. Iya atau tidak, kita ada garis lurus terhadap Rasulullah. Iya atau tidak? Ada hubungan duriyah atau tidak? Jikalau hati kita tidak diajarkan tasawuf, justru keduriyahan kita, justru kenasapan kita menjadi alat sebab munculnya takabur dalam hati kita. Yahjubuhum bi ilmihim bi ulumihim. Itu jelas. Takabur di dalam hati kita, rumangsa luwih apik daripada orang lain, itu muncul bisa terjadi sebab kita termasuk duriyah. Ini kalau hati tidak diajarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, Pak. Wis mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, ngaji tasawuf itu gak ngaji untuk santri saja, ya untuk kiai nih, ngoten sing ngaji. Tadi kula niki ya ngeji hati kula dhewe, gak untuk sampean. Gak hanya panjenengan saja, saya sendiri juga iya diingatkan Allah. Makanya tadi saya katakan kula niki sami kali jenengan. Kita sama-sama duduk di sini dalam rangka taklim muta'alim, sinau ilmu tasawuf, nanti kita amalkan sama-sama. Bapak Ibu, kembali kepada makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Bagus ibadah dohir itu ditentukan sumber batin jenengan. Nata iju husnil akhwal, tergantung keadaan hati jenengan kali kula yang muncul itu bagaimana. Hati manusia keadaannya ada dua, Pak. Ada dua. Satu mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin. Kalau kita mengacu pada Quran surat Al-An'am 79, hati itu keadaannya ini wajah tuwaj
Iya, menghadap kepada wajah Allah, karena sudah tahu, sudah kenal Allah. Kalau Allah di depannya. Satu. Yang kedua, wajah kita menghadap, wajah roh kita menghadap samawati wal ard. Makanya dalam ayat itu ditunjuk oleh ulama sebagai doa iftitah yang sunnah dibaca sebelum membaca Fatihah di dalam rakaat pertama. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Di situ ada dua. Ada wajhiyah itu maksudnya wujudnya Allah. Sifate Allah itu adalah lilladzi fataras samawati wal arda, menciptakan, menguasai langit dan bumi. Lah kita ndak. Yang kedua, mingkol bin rohibin, hati yang condong menghadap kepada samawati wal ard, selain Allah. Kalau di dalam hikam tadi, mingkol bin rohibin, hati yang bersumber dari keadaan yang condong pada selain Allah. Rohib itu adalah selain Allah. Berarti isinya langit dan bumi, berarti makhluk. Allahu Akbar. Berhubung saya ini pekerjaannya belantik wedhus, ya ingat wedhus. Saya maklar sepeda motor, ya ingat sepeda motor. Saya habis bakulan ke petani, dapat sepeda motor harga 2 juta. Saya bawa ke Kalangan, langsung ditawar orang 3 juta. Mboten dinyang, Pak. Saya ditanya berapa, wis 2,5 juta hai. Saya badi 5 juta, badi 500. Gak ditawar, Pak. Udah 3 juta. Langsung, Pak. Saya kasihkan mboten? Saya kasihkan. Wong 2,5 juta hai sudah badi kok. Kok langsung di cash 3 juta. Dalam sholat nggih mikir kula. Mang 3,5 rek lumayan. Mikir, Pak. Loh, itu biasa. Sebab apa demikian? Sebab ruhaniyah kita, hati kita masih dibelenggu oleh hawa nafsu di dalam diri. Jenengan mengke ngaji tasawuf, sampean kudu kenal nafsu sampean. Kudu ketemu nafsu sampean. Sampai gak ketemu, tidak tahu nafsu dalam diri jenengan masing-masing, bagaimana Anda bisa menang dalam memerangi nafsu? Mboten saged. Sampeyan lihat TNI, Polri. Ketika beliau perang, wajib tahu membedakan mana musuh, mana bukan. Kalau tidak tahu musuhnya, Pak, mati dulu kita. Nafsu tahu kita tidak tahu nafsu. Inilah, Pak, yang dikhawatirkan Rasulullah ketika beliau mengajak umatnya jihad kecil menuju jihad besar. Umatku besok itu akan ngadepi perang sing paling besar. Ternyata jawabannya memerangi hawa. Jadi mungkin ilmu ini kalau sudah disampaikan, di situ ada pengenalan nafsu. Nafsu dalam diri kita. Mana sih nafsiyah, mana sih amarah, lawamah, mutmainnah. Kita harus ketemu, Pak. Harus tahu cirinya dan ketemu pada dirinya. Sebab nek enggak, bagaimana kita bisa dikatakan menang dalam berperang? Enggak bisa. Makanya di dalam Islam mengapa ada pengajaran kholwat atau uzlah? Kalau orang Jawa meditasi atau bertapa, itu untuk mengenal dan menemui nafsu. Wis macam-macam mungkin itu urusan mungkin. Kita kembali kepada ibadah ruhaniyah. Jadi keadaan hati ruhaniyah kita macam dua, qalbin zahidin, berarti hati yang condong hanya pada wujudnya Allah yang kita sembah. Hal ini bisa terjadi karakter hati kita apabila kita sudah
melewati ilmu tasawuf dan mengamalkan dengan istiqomah, baru saged mingkol bin zahidin. Yang kedua, keadaan hati kita mingkol bin rohibin, hati yang selalu condong, yang selalu beriman terhadap selain Allah. Ini yang kumaksud Allah bukan nama, tetapi laisa kamislihi syai'un, ilahun wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, jelaskan Muhammad tentang keahatan Allah itu bagaimana. Inilah ayat surat Ikhlas membuktikan bahwasanya Rasulullah dulu juga membahas tentang keesaan Allah. Nah, ini berapa puluh tahun? 14 abad pengajaran Rasulullah ini terkesan disembunyikan, terkesan ditutupi. Akhirnya kita, Pak, ruhaniah kita nggak bisa muncul keadaan hati yang condong pada Allah. Akhirnya kita sholat seperti itu. Padahal di dalam surah Al-Baqarah 238 wajib, Pak, sampai iki khusyuk iku wajib sholat miturut ayat ini loh. Al-Baqarah ayat 238. Miturut saya wajib sholat iku bertemu Allah, sebab dengan begitu bisa khusyuk. Urusan orang lain mengatakan berfatwa sunnah atau tidak wajib, monggo kerso, saya hormati. Tapi miturut ayat ini saya mengatakan wajib. Sebab apa? Itu perintah. Hafidu itu kata perintah, Pak. Jagalah. Loh, ini perintah. Alas sholawati, sholat 5 waktu, ay al maktubah, 5 waktu. Wassolatil wusto, ini nggak ada wakaf loh, Pak, langsung. Wassolatil wusto, dan sholat ruhaniyah jenengan. Al wusto itu tengah, Pak, ruhaniyah. Jikalau kau bisa menjaga 2 sholat ini, wakumu, baru ada wakaf, ada komah ya, wakumu lillahi qonitin ay khosyiin, barulah jenengan akan bisa menjaga sholat dengan khusyuk. Tergantung jenengan. Nek cara kula menghukumi miturut kacamata tauhid wajib, Pak. Jikalau jenengan mensunahkan nggih monggo kerso. Tapi ingat, sistem mengatakan rumus nek wassolatil wusto, apabila wassolatil wusto tidak jenengan lakukan ruhaniyah itu sholat secara hakikat, nggih mohon maaf, hati kita ngeluyur. Tahu ngeluyur nggih? Ngeluyur itu jalan-jalan, Bu, nang mall, nang pasar. Apalagi punya masalah yang berat, wah, punya masalah yang berat nggak bisa. Ingat, ngelayang-ngelayang. Akhirnya sholat kita kurang begitu bagus di mata Allah. Pun Bapak Ibu, inilah sebagai dasar jenengan ilmu tasawuf, pandangan ke depan itu bagaimana terserah jenengan. Manakala sekali lagi saya katakan pembahasannya cocok ning ati sampean, bisa nanti kita rembukan dengan takmir, nanti kita jadwalkan, yaitu tadi mungkin saya selip-selipkan sak bisanya waktu, wis mudah-mudahan aja. Sebab gini, Pak, kadang-kadang loh ya, jadwal sudah saya tetapkan di wilayah Nyun Sewu, daerah Jombang atau Jogja. 1 hari atau 2 hari dari Jogja itu pernah terjadi, bilang, Gus, nggak bisa, ini orang tua saya meninggal. Loh, berarti libur loh, baru bisa dimasukkan. Mungkin di situ itu kalau habis isya. Kalau kita siasati habis maghrib,
waktunya kan ya cekak toh Pak ya, cekak. Mending bakdo asar ya gitu cekak, kita masih kerja. Habis subuh saya kecapean, mboten saged. Saya pulang-pulang kadang jam 12 Pak, apalagi kalau jauh itu di Jawa Tengah, saya pulang jam 5 nyampe rumah. Mohon maaf, kadang-kadang sebelum subuh kan tinggal capeknya. Jadi kalau bisa disiasati itu habis asar jam 5, habis maghrib, tapi terlalu cekak pembahasannya rapena. Ya itu tadi menurut saya nanti mencari celah. Apalagi yang rutinan itu boleh dilukir, atau dilukir itu biasa 1 bulan 1 kali, dibikin 2 bulan 1 kali, karena masjid atau bah minta ngaten. Nah, kan bisa ngaten tadi. Mungkin rembukan kali yang lain. Pun, monggo. Kita masuk di dalam surat As-Saff ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Allah. Huwa iku domire Allah, umpun dikembalikan Allah nama loh Pak ya. Huwa itu sampai kembalikan isim fa'ilnya atau subjeknya, pelaku. Huwa jangan masuk di nama, jangan masuk di sifat, tapi sampai masuk terhadap wujudnya Allah. Huwa utawi Allah iku alladzi kang, ada yang memaknai alladzi dat, arsala kang utus sapa alladzi. Alladzi berarti maksudnya Allah, rasulahu ing utusane alladzi. Mengapa saya larikan kepada alladzi? Karena terdekat. Alladzi sebagai sifatnya Allah, tapi maksudnya bukan sifat, bukan nama, tapi wujudnya Allah yang di dalam surat Toha menyebut aku. Dialah Allah yang mengutus utusannya bil huda, kelawan gowo petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Mengapa dikatakan dinil haq di sini? Adalah dalam tafsir Jalalain aidinit tauhid. Mengapa dikatakan agama yang benar? Sebab ada agama yang tidak benar. Di mana ada dinil haq, berarti ada dinil batil. Ya, mohon maaf saya tidak mengatakan inisial loh, betul nggih? Tidak. Kita bicara tentang agama yang di dalam ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Agama itu apa sih? Sebuah wadah untuk mengisi ajaran di dalamnya. Nah, ini saya bicara agama konteksnya secara ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Enggak. Bil huda, petunjuk itu diadai, dimasukkan di dalam agama tauhid, agama yang untuk mengesahkan pada Tuhan. Umat Islam Tuhannya Allah, untuk mengesahkan Allah. Bil huda ini, petunjuk ini akan datang Pak terhadap jenengan dari Allah, dilewatkan utusannya kanjeng Nabi. Iki langsung saya menceritakan pada saat zaman Rasulullah. Berhubung Rasulullah secara jasmani kan sampun wafat toh Pak nggih, diteruskan tabi'ina sholihin, berarti di luar nasab. Di dalam nasab berarti duriyah. Makanya mohon maaf, yang merasa dirinya duriyah wajib sifat dan karakternya seperti kanjeng Nabi.
rahmatan lil alamin. Itu tadi pelem gadung, wah iya gadung. Peloknya itu ditandur cukul gadung. Pohonnya gadung, nanti nguwoh yo gadung. Terus nanti yo gadung terus begitu. Duriyah nasab. Iku sifat. Duriyah Rasul itu pasti sifatnya itu seperti kanjeng Nabi. Lah, ilmu yang ada di dalam agama yang bertauhid inilah Pak nanti akan sebagai petunjuk hati jenengan bagaimana cara untuk sholat yang benar, artinya bisa bertemu Allah. Jadi ilmu tauhid yang dijelaskan terhadap kita dan kita itu ada kefahaman. Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula. Mereka ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur ini loh khusus loh ya, terus beriman, fayat tabiuna aksanahu, dan mereka lalu mengamalkannya, mempraktekkannya. Berarti ilmu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kita paham dan beriman itu kebenaran datangnya dari Allah, lalu kita amalkan. Inilah yang disebut sebagai bilhuda, petunjuk. Apa maksud dan tujuannya? Allah mengutus utusannya untuk membawa ajaran ini. Monggo dilanjut. Liyudhirahu, krono arahe nyucekake. Niki biar tidak ada yang tersinggung nggih, tak maknani secara khusus dulu. Liyudhirahu krono arahe kanggo nyucekake. Nyucekake menyang ati sampean. Sing ati sampean kali kula masih banyak penyakitnya, riak, takabur tadi lo yang banyak. Iki berarti siapapun kita yang masih ada penyakitnya hati disucikan dengan ini. Liyudhirahu krono arae kanggo bersehake apa huda atau dinil hak mang menyang ati sampean ala dini kulih ngalahake menyang ajarane nafsu. Kalau secara umum saya maknani gini Pak, liyudhirahu ala dini kulih, agama dini tauhid ini untuk mengalahkan agama yang tidak mencerminkan, mendidik untuk mengesahkan Tuhan. Ampun ada yang tersinggung secara kelompok, jangan. Kita tersinggung secara pribadi kita masing-masing, karena hati kita, ruhaniyah kita masih dalam budaknya hawa nafsu, masih dirantai oleh nafsu Pak kita Pak. Lalu walau karihal musyrikun, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ini berat Pak, berat banget. Jujur saya itu berat, sebab ketika saya sampaikan mesti konflik. Ketika 2007 Pak, saya ini keluar, tidak hanya menyampaikan di tempat khusus, saya sampaikan di majelis-majelis taklim, contoh walimatul arus, contoh pengajian, mulutan, Isra Mi'raj, apapun saya sampaikan. Berat Pak saya itu sebetulnya. Karena apa? Kalau saya tidak hati-hati, mesti ada yang tersinggung. Makanya saya katakan sekali lagi, mulai awal, saya ini sama dengan jenengan. Belajar. Tidak sok suci, sok ngalim, boten. Sama kalian jenengan. Ayo kita sama-sama belajar. Belajar ilmunya, nanti akan dapat petunjuk. Terus laku, terus kita bisa sowan ingersani Allah sebelum kita mati. Nanti ada keterangan Pak, ekstrim keterangannya, ngeten, tak bocorno. Manakala kau sebelum mati belum mengenal ajaran Muhammad, dinu tauhid, mesti alam barzahmu gelap. Ngoten ya, naudzubillah.
Mungkin nanti dibuat pertimbangan surat Al-Isra 72 itu nanti Al-Isra 72 itu. Tapi mboten kula bahas. Kita bahas surat As-Saffat tadi. As-Saff ya. Walau karihal musyrikun, walau kariha, senajan podo benci terhadap Kanjeng Nabi sapa al musyrikun, dibenci Pak, didrengkeni Rasulullah niku, dicaci, dimaki. Berat sebetulnya beliau itu menyampaikan ini, penuh konflik. Makanya mohon maaf, saya hadir di sini sifatnya adalah mubasyiron wa nadhiron, memberikan kabar baik bagi yang percaya, wa nadhiron sebagai peringatan bagi yang tidak percaya. Jadi walaupun seperti itu, saya tidak ada hak untuk memaksa Anda untuk beriman, mboten. Fal yu'min monggo, fal yakfur monggo, sak sekeco jenengan. Tapi semua itu ada konsekuensinya masing. Sopo sinandur jagung ya tukul jagung, sopo sinandur suket ya tukul suket. Monggo kersa. Kadang-kadang nandur jagung ngesik tukul suket. Nek nandur suket gak mungkin cukul jagung atau pari, mboten mungkin. Rasa berat saya mulai tahun 2007 Pak. Bahkan saya sempat pada saat itu mau diusir tokoh-tokoh agama. Estu. Saya lalui hal itu tetap. Tapi saya tidak mau keluar juga dari kampung saya walaupun resiko apapun. Makanya ayatnya walau karihal musyrikun, walau Muhammad kau dibenci, tetap harus kau sampaikan. Karena yang menyuruh itu Allah. Dalam hal ini Pak, ayat ini satu paralel dengan surat Al-Anbiya ayat 25. Ngeten Allah dawuh. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. La ilaha illallah sudah tidak, la ilaha illa huwa tidak, iki syariat thariqat. La ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat. Ini le Rasulullah berat sekali. Artinya ayat itu, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Berarti Nabi Isa sama pendahulu gitu. Termasuk dirimu, kecuali wajib kau membawa wahyuku inti ini untuk kau sampaikan, kan kau jelaskan terhadap umatmu. Ayatnya itu ana tidak berhenti loh Pak. Ada terusnya, fa'budun, supaya dia menyembahnya benar. Sampaikan ini. Berat Pak, menyampaikan hukum hakikat makrifat itu berat banget. Akhirnya tahun 2010 saya dikemas, dimasukkan penjara selama 3 tahun Pak. Saya jalani, nggak apa-apa. Tak pikir tadi saya disuruh menyampaikan Allah di luar penjara, sekarang di dalam penjara. Tak pikir gitu aja. Sama di penjara pun saya sampaikan di Mojokerto. Akhirnya ketahuan Pak. Akhirnya saya dipindah ke Madiun. Sampai gimana toh? Saya dikejar-kejar. Ini kalau bahasa umum gini Pak. Ngapunten ingkang kathah. Rasulullah itu ketika menyampaikan tentang masalah ini di Mekah dikejar-kejar. Sampai terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Rasulullah dan para pengikut-pengikutnya yang beriman terhadap ajaran Rasulullah ini. Akhirnya Allah menurunkan ayat untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya di Madinah itu ada kaum Ansor. Kaum Ansor ini Pak,
itu ya dari kaum Nasrani juga, tidak wong Islam tok, Nasrani. Wong Nasrani yang di situ memang membawa mengamalkan wahyu Tuhan, kitab Injil dari Allah, dari Tuhannya, yang di situ mengesahkan pada Tuhan. Sampai terjadi mohon maaf peperangan itu, konflik gitu, seperti itu. Ada istilah perang Badar, ada istilah perang Uhud, perang Khandaq. Karena apa? Dikejar-kejar Allah, dikejar-kejar Rasulullah, dimusuhi oleh kaum kafir. Mohon maaf, saya sih tidak seberapa Pak, cuman diusir, kemudian nggak bisa diusir, saya tetap ada di kaum saya. Akhirnya terjadi diusir, masuk penjara tahun 2010 bulan Mei tanggal 21 sampai 3 tahun. Pulang pun saya juga tidak akan berhenti, tetap sampai detik ini. Ternyata apa Pak? Mereka tadi, tokoh-tokoh yang mengusir saya, ternyata sampai sekarang menerima dengan ajaran tauhid ini. Berarti kesimpulannya, orang yang membenci dengan ajaran ini jangan dibenci, jangan disalahkan. Makanya Allah katakan la ikraha fiddin, Muhammad itu tidak ada paksaan ajaran itu. Jadi nggak boleh kita benci pada mereka yang tidak beriman. Enggak Pak, saya hormati. Karena apa? Karena setiap diri manusia ada prosesnya masing-masing. Hidayah Allah kasih itu tidak harus sak naliko waktu ngaji, enggak. Kadang-kadang waktu ngaji belum bisa menerima, terus mau tidur, hidayah datang Pak, sadar. Akhirnya ngomong, iya bener arek gendeng mangen, nek diangen-angen. Lah, bisa jadi seperti itu. Rasulullah kan dikatain tukang sihir, min jinnah. Bahkan kaum kafir Quraisy mengatakan Muhammad itu golongan bagian orang yang gendeng. Begitu. Udah, itu memang sejarah Pak ya. Sekarang tinggal enaknya Pak, jenengan tiba enak. Bon. Walau karihal musyrikun, walaupun dalam keadaan susah, payah, beliau Rasulullah dicaci dan dimaki, tetap ini disampaikan. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu. Kau harus tetap menerima wahyu inti saya dan kau sampaikan tentang keahatanku. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Kalau sudah ranah ke sini Pak, jenengan wis gak fanatik dengan nama. Boten Pak, boten. Nama Allah sudah tidak jenengan fanatikan. Artinya apa? Arti sampean gak gampang nyalahkan orang lain yang tidak sama prinsipnya dengan kita. Enggak. Lah sekarang bagaimana caranya ruhaniyah kita itu bisa sampai ke anak ini? Bagaimana caranya kita bisa bertemu Allah di situ? Jawabannya secara simpel gini Pak. Apa yang merantai terhadap kita, ruhaniyah kita, nafsu tadi harus kita lepaskan. Bagaimana cara melepaskan? Pewanjang Pak ini. Ilmunya pewanjang sekali. Cuman simpel saja. Jenengan mengke wajib memahami satu ilmu, cara untuk melepaskan rantai dalam diri kita. Setelah itu baru jenengan berjalan menuju Masjid At-Taubah ini. Baru jenengan ini menemui Allah. Sebab Allah itu tidak, mohon maaf, tidak seperti kita dulu mengatakan di atas sana, di ars sana. Telunjuk kita kan dutin dhuwur, di atas langit sab 7.
Sab 1, 2, 3, 4. Memang kalau kita lihat sejarah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, khususnya Mi'raj, itu melewati alam kasyafah, yaitu langit sab 1, 2, 3 sampai 7. Ketemu para nabi, para rasul dan lain sebagainya. Setelah melewati sab langit 7, jenengan Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha Mustawa. Jibril nggak ikut, Mikail, Israfil nggak ikut, Buraq ya nggak ikut, namun Kanjeng Nabi. Sejarahnya kan gitu. Jenengan mungkin ngoten ngelampai yang seperti ini. Tapi saya tidak menyebut jenengan Mi'raj, enggak lho Pak ya. Enggak dikemplang MUI saya. Boten, itu proses perjalanan jenengan dzikir nafi itsbat, atau proses suluk nuju wusul pada Allah, atau kholwat. Ngoten lho Pak. Isra Mi'raj itu hanya terjadi pada Kanjeng Nabi secara syariat. Secara hakikat, apa sih maknanya Isra Mi'raj itu? Perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iki Isra. Mi'rajnya Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jenengan dari masjid ke masjid, iki hukum syariah. Masjid dunya iki Pak. Berarti jenengan melakukan taat di dalam hukum syariat. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha lepas landas Pak. Makanya kudu pakai buruk sampean. Bukan buruk singkatan mlebu rok lho Pak ya. Bukan. Buruk niki tumpaan. Apa tumpaan sampean iki? Ilmu tauhid yang sudah jenengan pahami. Buruk iku lak sik nafsu toh. Jenengan ini nanti bermodalkan tumpaan ilmu tauhid ini. Ini ilmu tauhid saya sebut kulit ini masih kulit. Lah, nanti ketika jenengan mengamalkan ilmu tauhid di tengah-tengah ibadah apapun, di situ nanti jenengan ada pendamping Pak jenengan. Yang Allah langsung ngutus utusannya warid malaikat untuk nyandingin jenengan. Nek cara Kanjeng Nabi, malaikat muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Israil nuntun buruk iki cek mboten liar. Artinya ilmu tauhid iku bentik tidak dibuat untuk pinter-pinteran, biar tidak dibuat sombongan. Lho iya lho Pak. Jenengan nek belajar ilmu iki nanti nek boten amal dadi sombong. Jenengan akhirnya punya status ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat. Tapi ruhaniyah kita belum ketemu Allah. Inilah liar, buruk yang liar. Makanya mengapa Allah itu kok ya menyuruh malaikat muqarrabin untuk membimbing yang namanya buruk ini. Buruk gambare kan jaran ndase wong wedok ngotenan niku. Iku nafsu. Artinya ya ilmu tauhid ini nanti ada yang mengendalikan. Warid dalam hati jenengan. Nanti jenengan gak usah takut Pak. Ketika jenengan kholwat mi'raj wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Aku gak ditunggu mursyid. Aduh, apa gak kesasar? Hei, sing nunggu sampai niku Allah lewat warid. Sing penting sekarang tak modali ilmune, nanti jenengan berangkat. Loh jenengan mungkin ketika berangkat kholwat Solo bertemu macam-macam Pak. Bertemu macam-macam. Di dalam alam kasyaf ada alam malakut, jabarut, lahut. Ketemulah jenengan para leluhur-leluhur. Ketemu jenengan masuk di dalam alam barzah, masuk di dalam alam neraka, masuk di dalam alam surga. Bertemulah para nabi, para rasul, bertemulah iblis, bertemulah jin, macam-macam, bertemulah malaikat. Iki nek gak dimodali pengetahuan dulu,
terlebih dahulu bingung sampean mengke. Ketika Solo ketemu Cahaya, apa iki? Sik takon. Lah, biar enggak tanya, gak ngebek-ngebeki WA teng kula. Ya toh, sakniki tasik tinggal 2000 sing durung kula selesekno. Tak tutup sik WA-ne tak tutup, cocok. Jangan masuk dulu, ditahan dulu. Perlu nih kula nyelesekno 2000 ini dulu. Kemarin 9000 sudah tak selesaikan. Sekarang muncul nggak ada sabulan 2000 masuk belum tak selesai. Masalahnya terbatas Pak waktu saya. Nah disitulah nanti jenengan tidak akan bingung. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj itu ditemukan surga ketemu ini, neraka ketemu ini, yang namanya malaikat muqarrabin. Muhammad jangan lama-lama, lanjut. Akhirnya setelah di atas sab langit 7 jenengan ini di babul musyahadah, ibarat jenengan di situ semuanya parkir. Warid ya parkir, buruk sampean ya parkir, jenengan piyambak. Inilah alam kefanaan Pak. Keakuan jenengan kali kula sebagai makhluk sudah tiada, sidratul muntaha mustawa alam musyahadah, disitulah dawuh innani anallah, hanya Allah yang esa. Mengke niki mek gambaran tok Pak, gambaran tok. Pun sekarang kita bicara ilmu dulu. Udah, inilah ajaran Rasulullah yang harus kami sampaikan walaupun pahit kurasa. Walaupun saya dicaci dan dimaki, ingat jenengan tidak kusalahkan. Karena saya sadar semua diri manusia itu perlu proses. Gak harus bim salah bim, ndak. Kecuali jenengan yang asalnya sudah belajar tentang ilmu ini, walaupun bahasanya isyarah, langsung bisa menerima. Dan saya menghadapi tidak hanya kelompok itu saja, bahkan kelompok yang belum mengerti sama sekali. Saya harus bersabar, saya harus telaten, saya harus ikhlas apapun yang terjadi. Jadi mohon maaf, inilah Bapak Ibu dasar saya dalam surat As-Saff ayat 9 yang wajib ku sampaikan tentang ajaran Rasulullah yang 14 abad kurang lebih selama ini ditutup-tutupi. Nggih, mohon maaf, sebetulnya 2014 sudah mulai bermunculan di medsos Pak. Ajaran tauhid ini ada yang bernafaskan Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, mukobalahnya ijma' qiyas, kitab-kitab tasawuf. Ada yang bersumber, mohon maaf dengan bahasa kaum kejawen. Akhirnya kok bahasane dulur papat limo panjer lah. Terus gak apa-apa, silakan. Yang penting substansinya adalah ilahun wahid. Rasulullah itu Tuhannya ilahun wahid. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir 110, Tuhannya Rasulullah ya Pak Muhammad, ilahun wahid, Tuhan yang esa. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu ilahun wahid, di situ dijelaskan Pak, 2 syarat. Pertama, fal ya'mal amalan solihan, kudu berlaku kholwat, ya tahu waul Isra Mi'raj. Ingin ketemu Allah Isra Mi'raj. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jenengan ini wajib melakukan mi'raj, meniadakan iman selain ilahun wahid. Wajib. Nah, itu bisa terjadi tatkala hati sampean sudah masuk di alam fana. Secara jasmaniah, apakah itu di ibadah murni atau tidak murni, monggo kerso. Semuanya ada hujah, ada dasar. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan judul wau adalah sembahlah ilahun wahid, atau kenalilah Allah di dalam dirimu.
temuilah Allah di dalam dirimu. Is judulnya iku. Mang aku keliru pan. Aku keliru. Pun Bapak Ibu, kesimpulannya kita dikasih Allah kesempatan sisa umur kita di dunia ini untuk merevolusi iman kita. Yang tadinya ruhaniyah kita, imannya ada selain Allah, kita harus revolusi hanya pada Allah yang dimaksud ilahun wahid. Dan atau sholat kita revolusi, yang tadinya hanya jasmani sekarang juga rohani. Yang tadinya kita sholat masih ngeluyur, biar nggak ngeluyur, tetap datang diri kita, sebab diri kita itu ada Allah sejatinya, Pak. Buka Al-Hadid ayat 3, Allah iku ning jero yo ning jopo. Begitulah. Ini kalau cocok ngerespon jenengan, monggo kita lanjutkan yang difasilitasi oleh takmir Masjid At-Taubah. Dan saya pun tidak berjanji, saya upayakan walaupun 3 bulan adanya 1, monggo, 4 bulan hanya 1, monggo. Tetap saya akan hadir, tapi hanya 1 niat kita. Pertama adalah niat kita mengikuti Kanjeng Nabi. Sebab niki dasar niat pertama. Nanti akhirnya niat kok ini hilang, Pak. Karena Allah juga nanti. Terusnya Ali Imran ayat 31 tadi, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, Ali Imran 31. Jawabannya Allah bagaimana? Yuhibbukumullah. Wis, iki lho sing pantes disebut habaib ya niki. Niki. Yuhbib mongko nrimo cinta sampean iki sapa? Allah, Gusti Allah. Gusti Allah nerima cinta jenengan, cintane ati jenengan. Dan jenengan dijadikan sebagai kekasih, makanya iki lho sing mestine pantes diceluk habaib. Habaib jamak dari habib. Ini yang pantas. Karena apa Allah menerima cinta sampean? Karena cinta kita hati yang tadinya cinta istri, cinta anak, cinta harta benda, kemewahan dunia kita lepas. Ruhaniyah. Nek jasmaniah ya tetep, Pak. Ruhaniyah kita lepas, karena inilah yang dijadikan nafsu sebagai belenggu dalam hati kita, sehingga hati kita bergantung terhadap selain Allah, yaitu minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Inilah, Pak, yang pantas diceluk habib iku di sini. Entah itu dari dzurriyyah nasab, entah itu dari sayyid atau mohon maaf sahabat yang mengikuti pada saat itu ajaran beliau dan diteruskan disebut tabi'ina sholihin. Ini yang pantas. Tapi beliau-beliau nggak butuh panggilan itu, nggak butuh, Pak. Nggak butuh titel panggilan itu, menungso untuk memanggil, gak butuh beliau. Inilah ciri dari penerus Kanjeng Nabi. Makanya saya curiga, tapi saya nggak ikut-ikut urusan yang di luar sana, Pak. Bah dia itu secara syar'i ada garis lurus atau tidak. Kalau selama di dalam hati ingin dipanggil, dimuliakan Habib, misalnya ingin diceluk Habib yang tujuannya ingin dimuliakan, mohon maaf, gak cocok dengan Qur'ani. Perdalam tafsir di dalam surat Ali Imran ayat 31, yang berhak diceluk habaib jamak dari Habib adalah mereka yang mengikuti sifat kanjeng Nabi. Ya sudah, mohon maaf, bukannya saya ikut campur urusan sing gegeran, boten. Cuman saya mengatakan mestinya yang dipanggil Habib itu Allah loh, Pak, sing memberikan titel itu Allah. Tapi beliau itu tidak gila dengan titel itu. Nyun sewu, woi gadung, gak usah bengok-bengok, aku gadung, celun gadung, ya wis gadung otomatis.
Dan dia tidak akan pernah mamer-mamer omongan aku gadung. Enggak. Paham nggak nggih maksudku? Sebab apa dia itu cintanya diterima Allah? Karena cinta kita pada selain Allah sudah kita lepaskan. Cara untuk melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah tadi ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tasawufnya amal dilakukan dengan khalwat, istiqomah terus menerus. Baru Pak geser cinta ini. Terus bagaimana kesalahan saya ketika saat sebelum kami itu mengenal ajaran Rasulullah ini, tiap saat dan waktu gantungan hati kula niku selain Allah. Dosa yang seperti itu bagaimana kesalahan? Wa yaghfir lakum dzunubakum, ayatnya terusnya. Allah ngapura Pak. Allah sepuro. Waktu saya sholat kok eling wedhus, disepuro mek Gusti Allah. Nyun sewu, Allah itu maha pecemburu. Sebetulnya itu pecemburu. Gak ridho kita itu hati bersuka beriman pada selainnya, itu gak ridho. Bentuk Allah gak ridho, bentuk Allah itu cemburu, mengutus utusannya membawa ayat ini tadi. Jadi asbabun nuzul ayat ini surat As-Saff tadi ya tah? Ayat 9 itu asbabun nuzulnya disebabkan karena hati kita sebagai hamba telah mencintai selain Allah. Akhirnya dijadikan nafsu sebagai belenggu, yaitu tadi asbabun nuzulnya. Kok umpama Allah gak sayang kita, kok umpama Allah boten cemburu terhadap kita, gak mungkin Gusti Allah ngutus utusannya dibiarkan po'o. Wong Gusti Allah ya gak butuh disembah. Cuman etikanya kita dijadikan Allah lewat nikmatul ijad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Etika kita harus menyembah. Menyembah itu ngabdi, matur suwun. Allah kasih kita nikmat dua Pak, nikmatul ijad, nikmat penciptaan terhadap kita sebagai makhluk. Yang kedua adalah nikmatul imdad, nikmat kelangsungan hidup kita berbentuk ar-Rahman dan ar-Rahim. Kebanyakan kita itu ngambil ar-Rahmannya tok, ar-Rahimnya itu kita abaikan. Itu biasanya seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak diajarkan ilmu ke ar-Rahim, diajarkan dinu tauhidnya. Mengapa beliau itu dulu kok menyembunyikan? Nyun sewu Pak nggih, mpun nyalahno para masayeh. Karena ketika mau muncul ditutup Pak, muncul ditutup. Iya. Bahkan ada yang mengatakan dzalika dhalalatun, itu sesat. Bahkan lewat propaganda antara Siti Jenar dengan Raden Said Sunan Kalijogo difilmkan iki lho. Padahal iku gak ono Pak. Iku propaganda orang-orang yang tidak mau kedatangan ajaran Rasulullah di jalur tauhid la ilaha illa anta wa ana. Nggak mau. Itu kesimpulannya. Udah. Selama ini kita ya percaya-percaya aja. Karena di depan yang mengatakan, yang berfatwa bukan orang sembarangan. Lah gitu toh. Nggih, mohon maaf. Tetap kita maklumi karena semua manusia punya proses masing-masing. Pun itu sekilas dasaran kita sebelum masuk ke dalam tentang ilmu tasawuf Bapak Ibu. Sekarang ada pertanyaan, boleh enggak saya belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat ajaran Rasulullah ini, sementara syariat saya itu ukur-ukur. Tahu ukur-ukur ya? Tipis. Boleh enggak? Jawab saya ada dua. Umur sampai berapa? Kalau umur sampai itu antara masih SMP itu ya, udah pahami dulu tentang ilmu syar'i. Nah, ilmu syar'i secukupnya, pondok. Sebab hanya di pondok lah Pak, ajaran ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu Quran, ya tah, ilmu balaghah, mantek, nahwu, shorof diajarkan. Udah, raihlah
ilmu-ilmu tentang itu sebagai modal. Nanti kalau sudah aliyah selesai musyawirin baru silahkan. Terus bagi jenengan yang sudah berumur 30 ke atas, bahkan 40 ke atas, prayugi mboten mondok maneh. Itu jenengan dikongkon mondok pada saat umur 15 SMP? Menurut saya, jawaban saya, ya wis syariate saono sambil berjalan saoleh-oleh. Sebab ngeten Pak, lewat surat, kalau nggak salah mohon di cross check ya, surat Az-Zumar ayat 56 atau gimana itu, saya lupa. Gini, wa anibu ila rabbikum, ngeten mawon, sampean ning Google surat apa, wa anibu ila rabbikum, itu ditulis wa anibu ila rabbikum, surat apa, wa anibu ila rabbikum, sampean tulis bahasa Indonesia. Az-Zumar 54. Oke. Ini yang kami takutkan Pak terhadap umat, lebih-lebih yang sudah umur di atas 40. Wa anibu lan do lekas baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Iku ruhaniyah. Asalnya kita itu bercinta pada selain Allah. Wis kembali ya. Sebab dulu waktu jenengan akil, sebelum akil balik, bercintanya hanya pada Allah. Arek cilik-cilik ini belum balik. Wa aslimu lahu lan pasrah sira kabeh lahu maring Allah. Allah maksudnya itu adalah yang esa. Lakukanlah ini min qabli ayat tiakumul adab, sebelum datangi pepasten adabi Allah. Ini ada yang menerjemahkan hari kiamat, tapi ini saya terjemahkan min qabli ayat tiakumul adab, sebelum datangnya kematian. Kita sisa umur berapa Pak? Tinggal berapa yang belum kita jalani? Kita nggak tahu. Apa mungkin umur kita nanti mencapai 100? Kita nggak tahu. Kita yang 40 apa mungkin sampai 40? Kita tidak tahu. Memang ini dirahasiakan Allah supaya jenengan kali kula ndang lekas tinggalkan kepentingan nafsu itu, supaya kita terlepas dari perbudakan nafsu untuk menjadi budaknya Allah. Jikalau ini tidak lekas kita lakukan, maka summalatun sorun. Terakhir kalimatnya summalatun sorun, maka kita tidak akan mendapatkan pertolongan Pak. Artinya apa? Alam kita akan gelap Pak. Setelah kematian kita masuk ke alam barzah, barzah kita itu gelap sekali. Berarti kebalikan ayat ini, kebalikan arti, nek cara bahasa nahwu mafhum mukhalafah. Siapapun yang sudah kembali kepada Allah ruhaniyahnya, kepada Robnya, kepada yang esa, maka sebelum mati loh ya, maka summatun sorun, lanafi di situ tidak ada, maka kaulah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Berarti ketika roh iki cepot sangka dene jasad Pak, masuk ke alam sing padang, boten alam peteng. Disebabkan karena kita nggak pernah mati loh Pak ya. Ada timbul pertanyaan, iya apa enggak? Kalau enggak itu ini pembahasan Quran. Kalau iya aku belum ngalami. Ya udah, mungkin jenengan alami saat jenengan kholwat. Kalau masuk ke alam fana, baru itulah mutu qoblal maut.
matilah dulu sebelum datangnya kematian. Disitulah nanti jenengan akan ngalami kematian. Makanya ada mati secara sugro, mati secara kubro. Bapak Ibu hadirin, itu kesimpulan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Sebelum kita tutup dengan doa, barangkali ada yang perlu dipertanyakan.